Oke, sudah ada 46 partisipan. Kita mulai, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya di sesi webinar dari Software Engineering Research Group dari Philcom Universitas Brawijaya. Pada sore ini kita akan berbagi tentang software modeling ya. Jadi secara spesifik nanti akan disampaikan tentang pemodelan menggunakan use case oleh Pak Tri Astoto Kurniawan. Mentor pada sore ini yaitu Pak Tri, kemudian saya bertindak sebagai moderator. Untuk peserta, sampai saat ini sudah ada 46 peserta, mungkin nanti akan bertambah, nanti akan bisa langsung mengikuti. Kemudian perlu saya jelaskan di sini bahwa ada beberapa sesi yang akan kita jalani di webinar sore ini. Yang pertama yaitu perkenalan, 5 menit, kemudian nanti dilanjutkan oleh sesi presentasi oleh Pak Tri. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 30 menit. Kemudian nanti terakhir akan ada pula kuis, kemudian ditutup dengan informasi webinar berikutnya. Jadi insya Allah nanti kegiatan ini akan diagendakan secara rutin dalam kurun waktu tertentu untuk berbagi hal tentang software engineering. Kemudian di sini saya akan memperkenalkan beliau Pak Tri Astoto Kurniawan. Beliau pendidikannya yaitu S1 Elektro Universitas Brawijaya. Kemudian S2-nya yaitu Teknik Informatika, bidang khususnya yaitu Real Time Software Engineering di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan doktor atau PhD di Software Engineering di University of Wollongong, Australia di tahun 2014. Kemudian sebelum menjadi akademisi, beliau memiliki pengalaman di bidang industrial, yaitu di Aircraft Lightning Protection Engineering di PT IPTN, atau yang sekarang di PT Dirgantara Indonesia. Kemudian beliau juga menjadi software engineer di perusahaan yang sama, yaitu PT Dirgantara Indonesia dari tahun 1997 sampai 2003. Kemudian di tahun 2004 sampai dengan 2011, beliau menjadi dosen di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Kemudian di tahun 2011 sampai dengan sekarang, beliau menjadi dosen di Fakultas Ilmu Komputer. Beliau juga menjadi reviewer di beberapa jurnal dan conference. Dan pada sore ini beliau bertindak sebagai kepala dan peneliti senior pada grup riset Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Mengenai keminatan dari riset Pak Tri, yaitu di bidang requirement engineering, software reuse juga, kemudian service computing, kemudian ada business process modeling, kemudian ada agent teknologi, kemudian knowledge engineering. Bagi rekan-rekan semua yang sudah hadir di webinar sore ini, untuk selanjutnya informasi-informasi tentang kegiatan akan kita sharing di kanal akses Pak Tri. Nanti rekan-rekan sekalian bisa membuka alamat Telegram, channel Telegram beliau, yaitu di t.me/pemodelanpl. t.me/pemodelanpl. Nanti silakan dibuka di browser untuk join ke grup Telegram beliau. Oke, begitu saja untuk opening dan introduction. Dilanjut dengan sesi presentasi oleh Pak Tri selama 30 menit, Pak Tri.
Nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi untuk 30 menit berikutnya. Silakan Pak Tri untuk presentasinya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Fauki. Ini sudah membantu saya untuk mengelola webinar ini pada sore hari ini. Insyaallah sebagai awal kita akan melakukan pembahasan terkait dengan pemodelan use case ya. Di dalamnya nanti meliputi use case diagram dan use case skenario ya. Webinar ini insya Allah akan dilakukan secara serial ya, berkaitan dengan pemodelan perangkat lunak kalau nanti. Ada banyak aspek yang nanti akan kita bahas ya. Baik itu berkaitan dengan pemodelan yang berorientasi pada objek maupun pemodelan yang berorientasi infrastruktur ya. Nah, kita sekarang akan melakukan pembahasan terkait dengan pemodelan use case, di mana use case ini menjadi penting karena merupakan awal dari proses pengembangan perangkat lunak secara keseluruhan. Ya. Dia akan digunakan di dalam mengabstraksikan atau merepresentasikan requirement atau kebutuhan yang itu menjadi basis dalam sebuah pengembangan perangkat lunak yang menggunakan konsep software engineering. Ya. Oke, next. Ini agenda kita. Yang pertama, saya akan menyampaikan dulu terkait dengan apa itu UML, kemudian model itu sendiri, kaitannya dengan sebuah proses pengembangan lunak, kemudian masuk kepada use diagram, use skenario, dan yang terakhir, yang ini yang barangkali juga menjadi penting untuk kita bahas bersama, yaitu beberapa kesalahan umum yang sering terjadi di dalam pembuatan model use case, ya, baik itu use case diagram maupun use case skenario yang banyak terjadi baik itu di internet, ya, maupun di dalam literatur yang ada di kita, ya, terutama yang berbahasa Indonesia. Ya. Nah ini mudah-mudahan nanti apa yang kita bahas di sini bisa menjadi referensi kita bersama. Next. Next lagi. Ya. UML ini kependekan dari Unified Modeling Language. Ya. Di mana UML ini dikembangkan oleh OMG, ya, Object Management Group, sejak tahun 1997 dan sudah merilis ada 11 versi ya, sampai dengan sekarang, dan terakhir itu adalah versi 251 ya, Desember 2017. Dan ini menjadi bahasa pemodelan standar di dalam industri perangkat lunak ya. Yang menggunakan pendekatan grafis ya, secara visual. Dan UML itu sangat banyak digunakan atau memang sesuai dengan pengembangan perangkat lunak yang berorientasi pada objek. Meskipun dalam kenyataannya use case itu tidak harus digunakan dalam konteks object oriented development ya.
Tapi apa namanya, dia bisa berlaku umum. Ya. Tetapi dalam konteks object-oriented system development, ya, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pemodelan ruang guna. Ada 14 diagram ya, yang tersedia di dalam spesifikasi GML itu, terutama yang versi 251. Ya. Yang diagram itu menjelaskan aspek statis dan dinamis dari sistem. Ya. Statis itu artinya tidak terpengaruh oleh waktu, ya, lebih kepada struktur, ya, struktural. Kalau dinamis itu berarti aspek sistem yang ada kaitannya dengan waktu, ya, ke arah behavioral, ya, perilaku sistem. Ya. Dan juga 14 diagram ini terbagi ke dalam beberapa level abstraksi. Ada yang level abstraksinya tinggi, ada yang level abstraksinya rendah. Ya. Nah, dari sekian diagram itu, sesuai dengan survei, yang paling banyak digunakan adalah use case diagram, kelas diagram, dan sequence diagram. Nah, ini yang nanti akan kita bahas dalam beberapa seri webinar kita, ya, yang berkaitan dengan pendekatan objek, dan juga ada beberapa diagram yang lain. Sedangkan case tool yang ada, ini juga dibandingkan kalau menggunakan pendekatan terstruktur, itu lebih masif dan lebih suportif ya. Jadi banyak sekali case tool yang menyediakan atau memang disiapkan untuk implementasi dari UML ini. Ya. Ada apa namanya, Star UML, ada UML Designer, Rational Rules, ya. Ini kalau Rational Rules ini yang berbayar ya. Kalau Star UML Anda bisa apa namanya, free ya. Visual Paradigm dan seterusnya. Masih banyak. Anda kalau mau browsing bisa dapat banyak sekali. Nah sekarang use case itu apa? Use case itu merupakan representasi dari fungsionalitas yang harus disediakan oleh sistem, ya. Apa namanya? Sekarang ini saya juga sambil admit peserta ini, karena Mas Fauki screen-nya tertutup ini. Sudah ada berapa ini? 70 yang gabung ya. Mudah-mudahan masih cukup ini sampai 100. Jadi use case adalah representasi dari fungsionalitas sistem yang harus ada, yang akan digunakan oleh pengguna, ya, di mana hasilnya nanti, ya, ketika fungsionalitas sistem itu digunakan oleh pengguna itu bisa diobservasi, ya, bisa diobservasi. Nah, oleh karena itu nanti di dalam pembahasan use case, perspektifnya adalah perspektif user, perspektif pengguna, ya, bukan perspektif dari sistem. Ya. Jadi kaitannya nanti ketika kita menjelaskan use case diagram maupun use case scenario. Oke, next. Nah, sekarang apa itu model? Ya, ini penting karena saya sangat prihatin ketika apa namanya, seringkali menemukan diagram itu dibuat ala kadarnya, sekedar ada, tetapi dia tidak bisa memodelkan sistem yang sesungguhnya. Jadi model ini kita bisa melihat ilustrasi ini. Ini adalah model dari bumi kita, ya, yang terdiri dari samudra dan benua. Ya. Tanpa kita harus melihat secara langsung naik ke atas, ya, ke
angkasa luar sana untuk melihat secara keseluruhan, maka siapapun kita, mulai yang dari TK sampai dengan yang sudah profesor, ya, baik yang ahli maupun yang tidak, itu dia bisa melihat tanda petik, ya, bagaimana keadaan bumi kita secara struktur ini, ya, secara struktural, ya. Bahwa bumi kita itu terdiri dari sekian benua dengan lokasi masing-masing, ya. Dan di situ kita bisa melihat bahwa proporsi bumi kita itu lebih banyak air daripada daratan. Nah, ini adalah model, ya. Model yang bisa merepresentasikan, ya, konsep bumi kita, ya, sehingga bisa dipahami dengan mudah oleh siapapun. Oke, next. Itu salah satu ilustrasi. Ya. Jadi model adalah representasi abstrak dari sesuatu, baik itu nyata maupun tidak nyata. Ya. Di sini nyata maupun tidak. Ya. Nyata itu bisa sesuatu yang secara kasat mata kita bisa raba. Ya. Jadi misalnya manusia itu nyata, ya, dia nyata manusia itu. Ya. Tapi kalau yang namanya waktu, ya, waktu itu tidak nyata, ya, tidak bisa kita raba, artinya intangible. Kalau meja itu tangible, bisa nyata. Nah, kita bisa memodelkan itu. Bisa kita modelkan mejanya dan seterusnya. Nah, model ini dibuat untuk membantu, ya, sekali lagi membantu menjelaskan struktur dan atau proses dari sebuah konsep. Ya. Lanjut. Dan kita perlu pahami bahwa model itu tidak pernah sama persis dengan benda aslinya. Ya. Oleh karena itu, kita bisa lihat tadi, model bumi itu tidak sama persis dengan bumi yang sesungguhnya. Tetapi kita bisa memahami, kita bisa terbantu dengan model itu, ya, untuk bisa memahami apa itu bumi. Ya. Nah, model harus bisa merepresentasikan konsep yang akan kita jelaskan itu, baik secara sintaks maupun secara semantik. Ya. Sintaks itu artinya berkaitan dengan bahasa pemodelannya harus benar. Ya. Semantik itu berarti benar sesuai dengan domain dari konsep itu. Ya. Nah, dua hal inilah yang harus menjadi concern perhatian kita ketika kita memodelkan software yang sedang kita kembangkan. Karena dengan model yang benar secara sintaks dan semantik, itu akan membantu stakeholder, apakah itu developer tim, ya, tim developer, ataukah customer atau klien kita, atau siapapun, ya, untuk bisa memahami sistem kita itu seperti apa. Sebelum sistem itu jadi secara nyata. Nah, ini penting, apalagi ketika tahapan di dalam software engineering itu tahapan awal, yaitu requirements engineering atau requirements analysis. Ya. Di mana di tahapan itu kita harus bisa merumuskan what to build, ya, apa yang harus dikembangkan nanti. Dan itu harus disepakati antara customer dengan developer. Ya. Next. Nah, sekarang kita masuk kepada use case diagram. Ya. Jadi dengan pemahaman model tadi, ya, konsep model tadi, saya ingin mengajak kepada kita sekalian, ketika kita memodelkan software kita, ya, dalam bentuk use case diagram dan use case scenario. Use case diagram itu berarti secara
secara visual, ya, model yang direpresentasikan secara visual, ya, itu disebut dengan diagram. Tapi kalau pemodelan itu tidak harus dengan visual, bisa juga dengan tekstual. Nah, use case scenario itu adalah model dalam bentuk tekstual, ya. Sehingga kita harus memperhatikan kebenaran sintaks maupun kebenaran semantik di dalam memodelkan. Use case diagram, ya, ini merupakan representasi secara visual dari interaksi yang terjadi antara pengguna dengan sistem. Ya, pengguna ini yang kemudian di dalam konteks use case diagram disebut dengan aktor. Ya. Nah, aktor ini, ya, nanti dijelaskan di bawah, itu menyatakan peran atau role, ya, bukan menyatakan fisik, ya, siapa penggunanya, tapi perannya apa. Ya. Nah, use case diagram ini juga bisa digunakan untuk mendefinisikan konteks dari sebuah sistem, ya. Konteks, karena di situ akan bisa kita lihat, ya, boundary dari sistem, apa yang ada di dalam sistem dan apa yang ada di luar sistem. Ya. Ketika kita bicara aktor, maka aktor itu adalah sesuatu yang di luar sistem, yang berhubungan langsung, ya. Yang berhubungan langsung. Jadi ketika kita mengidentifikasi aktor di dalam sebuah use case, ya, maka pastikan bahwa, ya, aktor itu memang betul-betul berinteraksi dengan sistem secara langsung, ya. Jadi yang ini, ya, aktor ini, ya, ini adalah dalam konteks use case adalah apapun itu, ya, saya bilang apapun, bukan siapapun, ya, karena ini berkaitan dengan role, peran, apapun itu yang dia berinteraksi langsung dengan sistem. Ya. Jadi kalau dia ada dalam problem domain kita, tetapi sesuatu itu tidak berinteraksi langsung dengan sistem, maka dia bukan aktor dari sistem. Ya. Sebagai contoh, misalnya Anda nasabah di dalam sebuah bank. Ya, ketika Anda ke kantor cabang misalnya untuk mencetak buku tabungan, maka Anda sebagai nasabah bukan aktor dari sistem bank itu. Karena apa? Karena Anda tidak berhubungan langsung dengan sistem yang ada di bank. Yang berhubungan langsung dengan sistem yang ada di bank adalah teller. Maka teller itulah menjadi aktor dari sistem. Ya. Nah, ini sedikit saya lompat ke aktor. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah use case diagram dan use case relationship. Ya. Relasi antara use case itu adalah secondary in use case work. Ya. Jadi bukan yang utama. Ya. Nah, kita di dalam prakteknya seringkali kita banyak berdebat, ya, banyak bekerja menghabiskan waktu untuk membuat use case diagram. Padahal itu bukan itu yang utama di dalam use case modeling. Yang utama adalah nanti use case scenario yang utama di dalam use case modeling. Ya. Tapi meskipun begitu, bukan yang utama, bukan berarti bahwa kita boleh, ya, boleh sekenanya kita bikin use case diagram. Ya, karena tadi, ya, kualitas dari model itu harus benar secara sintaks maupun semantik. Ya. Jadi tidak boleh kita membuat use case diagram meskipun dia itu bukan primary di dalam use case work. Itu sekenanya. Yang penting kelihatan ada use case diagramnya. Ya. Nah, elemen dari use case diagram di situ ada aktor primer dan sekunder. Nah, primer dan sekunder ini seringkali juga ada salah pemahaman, ya. Primary aktor adalah aktor yang menginisiasi, ya. Jadi ini adalah
menginisiasi, ya. Menginisiasi use case. Jadi use case itu jalan kalau aktor itu menjalankan, itu namanya primary, ya. Begitu. Jadi bukan aktor yang dia punya akses ke fitur-fitur utama, itu bukan begitu. Ya. Aktor primer adalah aktor yang menginisiasi use case. Sedangkan yang secondary aktor atau aktor secondary adalah aktor yang dia membantu jalannya use case. Jadi yang ini dia membantu. Ya, membantu. Membantu jalan use case. Dia tidak menginisiasi use case itu. Ya. Sebagai contoh, misalnya ketika kita memodelkan sistem ATM misalnya, ya, aktor primernya adalah nasabah, ya, dalam sistem ATM. Tapi kan ATM itu, ya, dia harus berhubungan dengan bank, karena data rekening kita nggak ada di ATM itu, data rekening kita ada di bank, sehingga harus ada aktor sekunder di sana, yaitu sistem bank, yang dia nanti akan memproses transaksi yang kita lakukan di dalam mesin ATM itu. Maka di situ sistem bank bukan aktor primer, tetapi aktor sekunder. Ya. Kemudian elemen yang kedua adalah use case. Tadi use case itu adalah representasi fungsionalitas sistem. Nah, use case ini harus menunjukkan apa yang dibutuhkan oleh pengguna dari sistem. Jadi perspektifnya adalah perspektif dari pengguna, ya, dari aktor di sini. Sehingga nanti itu akan berdampak kepada bagaimana kita memberikan nama di dalam use case itu. Ya, nanti kita akan bahas pada berikutnya. Kemudian relasi, ya. Relasi di sini ada generalisasi aktor. Ya. Jadi ini konsep kelas kita bisa gunakan di sini, ya, bahwa ada generalisasi atau spesialisasi dari aktor. Artinya bahwa aktor parent aktor, ya, itu bisa diperluas menjadi child aktor, di mana child aktor itu memiliki kemampuan akses sebagaimana parent actor, ya, dan ada beberapa tambahan. Itu kalau konsep kelas kita bawa ke dalam aktor. Ya. Kemudian ada relasi extend dan include antar use case. Ya. Extend itu berarti sebuah use case itu membutuhkan bantuan dari use case lain jika diperlukan. Extend. Ya. Jadi ini antar use case, relasinya, kalau sebuah use case dengan base use case, itu membutuhkan fungsionalitas dari use case lain jika diperlukan, maka itu akan ada hubungan extend antar use case. Ya. Tapi kalau include, berbeda. Kalau include, sebuah use case itu akan selalu membutuhkan bantuan use case lain untuk menyelesaikan tugasnya. Itu baru include. Ya. Nah ini nanti bisa dibedakan. Ya. Kemudian asosiasi antara aktor dengan use case. Ya. Ini bisa dilihat nanti bahwa sebuah aktor itu bisa mengakses use case mana saja, dan sebuah use case itu bisa diakses oleh aktor mana saja, itu bisa dilihat. Next. Ini adalah contoh, ya, dari sebuah use case diagram. Ya, kita bisa lihat di sana ada pengguna, aktornya, ada seller, ya, ada sistem bank. Ya. Ini parsial, ya, dari sebuah sistem administrasi bank. Ada
asosiasi antara pengguna dengan login. Nah, dari sisi pengguna, maka dia butuh melakukan login ke sistem, ya, untuk melakukan otorisasi hak akses di sana. Nah, di sini perlu saya garis bawahi, tidak ada urutan use case atau urutan proses di dalam use case diagram. Ya. Tidak ada urutan proses di dalam use case diagram. Nanti kita akan bahas di beberapa kesalahan umum. Ya. Di sini clear bahwa ketika login, maka aktornya adalah pengguna. Artinya di dalam login itu nanti ada sederetan interaksi yang secara berurut dilakukan sampai mulai dari awal sampai akhir untuk menjadi tujuan dari itu. Ya. Di dalam login itu nanti ada skenario di mana ada pre-kondisi dan post-kondisi di dalam skenario. Nah, ketika login, aktor itu belum dikenali sebagai pengguna yang punya otoritas di sana. Maka dia sebagai pengguna. Gitu. Tapi ketika kemudian dia sudah berhasil dalam login, maka dia berubah dari pengguna menjadi seller. Ya. Post kondisi dari login itu tercapai. Gitu. Nah, sehingga di sini akan clear kelihatan mana yang menjadi hak akses dari seller di situ. Ya. Nah, di sini disebut dengan aktor primer karena dia yang menginisiasi use case ini jalan. Ya. Sedangkan ini disebut dengan aktor sekunder karena sistem bank ini membantu jalannya use case yang diinisiasi oleh aktor primer. Ya. Nah, kota ini menyatakan boundary. Ya, kota ini menyatakan boundary bahwa di luar kota ini adalah di luar sistem, ya, di luar sistem. Oke. Tetapi yang di luar sistem yang dia berinteraksi langsung dengan sistem itu disebut dengan aktor ini, ya, ini aktor semua. Nah, sekarang ada extend sama include di situ. Ya, Anda perhatikan di sana, use case simpan dana itu ada panah putus-putus ke hitung saldo dengan stereotype include. Artinya bahwa proses simpan dana itu selalu membutuhkan proses untuk menghitung saldo. Ya, makanya di sana include. Kenapa use case hitung saldo ini dikeluarkan dari simpan dana? Karena hitung saldo itu juga dipakai oleh transfer dana jika diperlukan. Di sini ada extend, ya, jika diperlukan. Nah, ini mirip dengan ketika kita bikin coding, ya, ada sub function yang begitu sederetan statement yang dipakai secara berulang oleh beberapa fungsi yang lain. Itu bisa kita keluarkan. Kira-kira begitu analoginya. Ya. Oke, lanjut. Sekarang use case scenario. Next. Ya, use case scenario, ya, ini merupakan primary work di dalam use case modeling. Ya. Jadi writing text, ya. Jadi writing menulis itu menjadi utama sebetulnya dalam use case modeling. Ya. Di mana skenario itu menyatakan urutan spesifik dari sejumlah aksi dan interaksi antara aktor dengan sistem. Jadi di situ sudah spesifik urutannya, nggak bisa dibolak-balik. Ya. Dan penting di sini digarisbawahi adalah berdasarkan perspektif dari aktor. Oleh karena itu nanti ketika kita mendefinisikan use case skenario, mendefinisikan skenario,
itu kita nggak boleh menyantumkan di dalam main flow misalnya sistem melakukan perhitungan bla bla bla, atau sistem melakukan validasi, atau sistem mengupdate tabel X. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena dari perspektif aktor itu semua nggak bisa diobservasi. Sehingga tidak boleh di dalam deskripsi skenario ada istilah-istilah yang seperti itu. Ya. Sekali lagi perspektif dari aktor. Ya. Kemudian setiap use case di dalam use case diagram ya, itu memiliki skenario yang spesifik. Ya, yang merepresentasikan tujuan dari apa yang dicapai oleh aktor ketika dia berinteraksi dengan sistem. Jadi kalau misalnya ada use case transfer dana, yaitu tujuan dari aktor adalah memang mentransfer dana. Ya. Yang ini nanti akan menjadi salah satu poin atau isu di dalam kesalahanmu adalah nama use case-nya bukan transfer dana, tapi memproses transfer dana. Nah, memproses transfer dana ini adalah perspektif sistem. Istilah memproses transfer dana adalah perspektif sistem. Tapi perspektif aktor adalah transfer dana. Karena tujuan dia adalah mentransfer dana. Nah, elemen dari deskripsi yang harus ada di dalam deskripsi skenario, ya, yang utama ini ada nama use case, kemudian aktor, ya, tadi aktor bisa lebih dari satu aktornya, ya. Kemudian prakondisi. Prakondisi itu adalah apa yang harus true terjadi sebelum use case itu bisa dieksekusi. Ya, kondisi atau state ya, yang harus true sebelum use case itu bisa diinisiasi. Prakondisi ini bisa lebih dari satu keadaannya. Oleh karena disebut dengan precondition pakai S, ya, bukan precondition tanpa S, tapi precondition pakai S. Karena dimungkinkan prakondisinya lebih dari satu keadaan. Kemudian alur utama atau dasar disebut dengan main atau basic flow tanpa S. Ya. Karena ini adalah basic atau dasar aliran tunggal, ya. Tidak ada cabang di sana. Ya. Berbeda dengan alternatif flows di sana, yang dia punya bisa lebih dari satu aliran. Ya. Nah, itu saya jelaskan antara flow dan interaksi tadi. Jadi alur alternatif itu dimungkinkan lebih dari satu. Kemudian kondisi akhir, post condition, pakai S juga. Ini adalah kondisi yang harus true, ya, ketika basic flow-nya itu bisa dijalankan. Jadi kalau kita punya use case entry KRS, berarti post kondisi adalah KRS sudah tersimpan, ya. Dan bisa lebih dari satu kondisi akhirnya. Kemudian yang berikutnya adalah next, ya. Contoh dari use case scenario, saya berikan contoh yang sederhana untuk login, ya, supaya nanti bisa dibayangkan bersama, karena ini adalah sesuatu yang biasa kita lakukan, ya. Use case login tujuannya adalah pengguna dapat dikenali. Berarti pada saat use case ini akan diinisiasi oleh aktor, maka pengguna ini belum dikenali hak otorisasinya, hak aksesnya oleh sistem. Ya, apakah dia punya akses atau enggak? Berarti yang login itu bukan teller, yang login itu bukan mahasiswa,
Yang login itu bukan dosen. Kenapa? Ketika kita bisa ngomong seller, mahasiswa, dosen, maka itu sudah dikenali hak otorisasinya. Kalau sudah dikenali hak otorisasinya, kenapa harus login? Itu logika yang harus dibangun. Ya. Jadi aktor login itu adalah pengguna secara umum. Siapapun dia boleh login. Ya. Siapapun dia boleh inisiasi bisnis login. Sama dengan ketika kita nggak punya akun Gmail, kita juga bisa akses login Gmail. Boleh kita akses login Gmail. Ya. Kemudian prakondisi. Apa yang harus true sebelum use case ini bisa dijalankan. Yang kedua adalah halaman login sudah terbuka. Kalau halaman login belum terbuka, kita nggak bisa melakukan eksekusi login. Sudah clear ya. Kemudian aliran utamanya, basic flow-nya adalah pengguna memasukkan username dan password. Ya. Pengguna memasukkan username dan password. Kemudian pengguna meminta sistem untuk memproses. Ya. Selanjutnya adalah sistem menampilkan halaman utama sistem sesuai dengan otorisasi pengguna. Ya. Ini saya sengaja menggunakan kata-kata yang umum, ya, supaya nanti Anda bisa membayangkan semua. Tapi nanti kalau Anda sudah menggunakan sistem yang khusus, kita bisa spesifik penggunanya siapa, dosen, mahasiswa, dan seterusnya. Ya. Itu lebih baik. Ya. Nah, kita lihat di sini aliran utama. Ini adalah flow. Satu flow di sini ya. Ini Anda lihat, ini satu flow, satu aliran. Dan itu harus dilakukan oleh use case. Ya. Tidak ada pencabangan di sana. Ya. Dan kita perhatikan di situ perspektif dari pengguna. Ya. Tidak ada sistem memvalidasi, tidak ada sistem mencocokkan ke tabel XYZ, itu nggak ada. Ya. Semuanya backlog di sana. Berdasarkan perspektif dari pengguna. Kemudian aliran alternatifnya adalah, nah, Anda perhatikan di situ ada 2A. 2A itu berarti Anda melihat di sini, nomor 2. Bahwa pengguna meminta sistem untuk memproses. Itu bisa jadi, ya, username sama passwordnya itu dan atau passwordnya kosong. Kalau itu terjadi apa? Nah, alternatif flow ini atau aliran alternatif itu bisa merepresentasikan opsi ataupun kondisi gagal, error. Ya. Nah, di sini ada 2 flow. Ya. Flow ini 1 dan flow ini 1. Jadi ada 2 flow. Makanya dia alternatif flow namanya. Ya. Nah, bagaimana dengan extend dan include yang tadi? Ya, kalau include berarti ada di sini nih, di aliran utama, karena dia harus dilakukan pasti. Basic flow atau aliran utama adalah harus dilakukan. Kalau extend itu ada di sini. Nah, di sini Anda bisa memasukkan, ya, kalau misalnya di dalam aliran alternatif itu Anda menunjuk kepada skill tertentu, maka Anda sebutkan di sini, ya. Use case mana yang akan dieksekusi? Jika apa kondisinya? Gitu. Demikian juga kalau di sini ada use case yang mau dieksekusi, sebutkan use case apa. Gitu. Setelah titik yang mana itu dieksekusi. Ya. Nah, yang terakhir adalah kondisi akhir yang dicapai. Ya, di sini. Apa yang harus terjadi true ketika basic flow ini berhasil dijalankan. Ya. Oke, next. Nah, ini yang menarik beberapa kesalahan umum. Ini sudah lewat ya waktunya ya. Iya, Pak. Oke, cukup saya. Anda semua sudah membaca artikel saya sebagai next ya. Informasi awal dibuka semua aja, Mas Alfi. Ya.
Saya akan ambil beberapa saja, nggak semuanya, karena sebagian besar sudah dijelaskan di dalam artikel saya. Nanti kita bisa lanjut dengan diskusi. Ya. Penamaan use case yang tidak merepresentasikan tujuan dari aktor. Ya. Saat berinteraksi dengan sistem. Ya. Tadi saya berikan contoh, memproses itu perspektif dari sistem. Ya, bukan tujuan dari aktor. Ya. Kemudian yang berikutnya ini, ya, deskripsi interaksi hanya dari sisi aktor. Ya. Jadi di dalam deskripsi interaksi itu aktor mengusulkan apa, aktor mengusulkan apa, aktor mengusulkan apa, tidak ada respon dari sistem. Ini salah. Ya. Atau sebaliknya, hanya dari situ saja, sistem menampilkan apa, sistem menampilkan apa mestinya. Ya. Harus ada dari dua sisi. Ya. Kemudian deskripsi interaksi yang bersifat white box. White box itu berarti kita bisa melihat isi dalam box itu. Seperti yang tadi, kita tidak boleh mendeskripsikan sistem melakukan validasi dengan menggunakan tabel A dan seterusnya. Itu white box berarti. Ya. Yang kita jelaskan adalah sistem menampilkan apa. Begitu. Hasil dari proses di dalam tadi itu. Ya. Oke, next. Nanti kita diskusi yang lain. Sekarang diskusi diagram. Apa yang tolong dibuka semua? Ya. Yang belum end. Yang pertama, tidak semua use case direpresentasikan dalam diagram use case. Ya. Sekali lagi bahwa use case diagram adalah konteks diagram. Kita bisa melihat ya dalam konteks tadi itu, ya apa yang di dalam sini, ya apa yang di luar, seperti itu. Ya. Oleh karena itu, menurut hemat saya, ketika kita membuat use case diagram, maka seluruh use case itu harus digambarkan dalam use case diagram. Meskipun itu login. Lupa, login itu kan sudah biasa. Iya, tapi itu adalah bagian dari sistem. Ya, untuk menyatakan bahwa di situ ada login. Dan login itu harus dijelaskan secara deskriptif dalam skenario. Kenapa? Karena tidak semua login itu memiliki interaksi yang sama. Ya. Ada login yang modelnya ketika aktor mengisi username, berpindah ke password, itu langsung divalidasi username-nya. Ya. Ada yang model konvensional, username diisi, password diisi, baru kemudian ada proses dari sistem. Nah, yang mana yang dipakai? Nah, itu merupakan bagian dari what to build. Ya. Yang itu harus dideskripsikan di dalam tahapan requirement engineering. Ya. Kemudian yang sering terjadi adalah ini, use case berurut. Ya. Use case berurut itu apa namanya? Ada begini nih, input ke login. Ya. Use case A, input ke login. Begitu. Ketika ditanya, kenapa kok begitu? Ya, karena untuk bisa melakukan use case X harus login dulu. Begitu. Oh, berarti ada urutan di situ. Padahal use case itu nggak ada urutan. Apakah use case ketika diinstal atau external ada di awal, di tengah, atau di akhir dari situ. Ya, ini yang kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah generalisasi aktor yang didasarkan pada kesamaan asosiasinya dengan use case. Ya. Ini yang saya sudah jelaskan di artikel itu. Sehingga kemudian kita mendapatkan aktor generalisasi yang tidak merepresentasikan peran yang spesifik. Ya. Gitu. Yang tidak sesuai dengan domain tadi itu. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam membuat bisnis diagram dan bisnis skenario. Sudah selesai ya, Mas Sofi? Baik, Pak Tri. Terima kasih atas presentasinya.